Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ini kita akan membahas tentang materi tentang pilar negara, yaitu Pancasila ya. Pilar negara itu terdiri dari apa aja sih? Pancasila dan UUD 45 ya. Kita bahas tentang Pancasila. Bagian yang kedua, kalau sebelumnya kita bahas materi, sekarang kita bahas tentang soal. Ya, contohnya. Di perempatan jalan, lampu lalu lintas yang dilalui Pak Andi berwarna merah. Pak Andi yang seharusnya berhenti, namun lebih memilih menerobos jalan. Perilaku Pak Andi ini melanggar sila keberapa? Nah, ini ada kata kuncinya. Pak Andi itu melanggar apa? Lalu lintas. Dia menerobos lampu lalu lintas. Padahal seharusnya Pak Andi itu berhenti. Nah, kalau Pak Andi itu terus berjalan, Pak Andi itu merugikan siapa saja. Nggak cuma merugikan Pak Andi, tapi juga merugikan banyak orang. Nah, karena merugikan banyak orang, khalayak umum lah, banyak orang. Kemudian si Pak Andi itu kalau dia itu terus maju bisa jadi dilawan arah dari arah yang dari berlawanan, dia itu datang bisa aja sampai terjadi kecelakaan sampai beruntun. Nah, itu yang dia bisa menyebabkan kecelakaan yang sangat besar. Makanya Pak Andi ini sangat melanggar sila Pancasila yang ke-5 gitu ya. Karena alasannya Pak Andi itu tidak dapat merugikan orang banyak, dan selain itu dia juga bertentangan dengan kepentingan umum. Kalau sila pertama pasti tidak ya. Kalau sila pertama tentang agama, sila yang kedua itu tentang kemanusiaan, sila keempat tentang persatuan, kemudian sila yang keempat itu tentang biasanya musyawarah, dan seterusnya. Nah, kayak gitu ya. Mudah, insya Allah mudah. Kita next. Soal yang kedua, Rosa dan teman-temannya di kelasnya melakukan gotong royong, membersihkan lingkungan sekolah setiap hari Jumat. Perilaku Rosa ini mencerminkan pengamalan sila keberapa? Ini ada kata kuncinya, gotong royong. Nah, suka bergotong royong itu ada di butir Pancasila, sila yang ke-5. Dia itu lebih ke perilaku yang membersihkan lingkungan. Nah, membersihkan lingkungan itu dinikmati siapa saja? Banyak khalayak umum. Nah, kalau ada kata kuncinya umum, untuk umum itu pasti sila ke-5. Sila ke-5 itu apa? Itu tentang apa? Kerakyatan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi jawabannya adalah A ya. Ini ya, Rosa dan teman-temannya mencerminkan Pancasila, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh maaf, bukan kemanusiaan ya. Ini sila ke-5 itu yang B ya, maaf. Sila yang ke-5 itu yang B ya. Nah ini sila yang A itu sila yang kedua, keadilan sosial itu ke-5, persatuan sila ketiga, kerakyatan itu sila keempat, dan ketuhanan sila yang pertama. Jadi sikap gotong royong dan tentang membersihkan lingkungan yang berhubungan dengan lingkungan atau umum itu adalah sila yang ke-5. Kata kuncinya ini umum gitu ya. Masalah umum untuk masyarakat umum kayak gitu, itu adalah sila ke-5 gitu. Kemudian soal yang ketiga, Ibu Ratih menonton sebuah berita bencana alam di sebuah kota. Bencana alam tersebut sudah merusak banyak rumah-rumah dan gedung di kota tersebut, sehingga banyak penduduk yang harus mengungsi tidak dapat bekerja seperti biasanya. Banyak orang membutuhkan makanan dan minuman. Kemudian Ibu Ratih mengajak teman-temannya menggalangkan dana untuk korban bencana alam dan dalam bentuk makanan dan minuman. Nah, gini ya. Sebenarnya kalau si TWK tentang Pancasila itu kita bisa baca
3 kalimat terakhir. Ini 3 kalimat terakhir atau 2 kalimat terakhir. Ini ada kata kuncinya. Ibu Ratih mengajak temannya apa? Menggalangkan dana untuk menolong korban bencana. Nah, ini kita menolong, ada kata menolong. Itu bentuk apa? Menolong itu kemanusiaan. Kemanusiaan itu kata kunci sila berapa? Sila yang kedua. Jadi jawabannya yang 2 ya. Kalau 1 tentang ketuhanan, persatuan bukan ya. 4 musyawarah bukan, 5 tentang umum enggak. Jadi jawabannya adalah sila yang kedua. Ini sesuai dengan butir. Yang satu mengembangkan sikap tenggang rasa, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan atau relawan. Jadi kalau kata kunci di sila kedua adalah tentang kemanusiaan, kayak gitu ya. Sila kedua kata kuncinya adalah kemanusiaan. Nih, ada soal yang nomor 4. Pemberontakan DITI di Aceh. Nih, tapi saya sarankan ya kalau si TWK di Pancasila itu sering menjebak banget. Apalagi TWK-nya itu serasa TKP. Jadi kita itu pengamalan itu dalam kehidupan sehari-hari, tetapi kalau yang ini sebenarnya soalnya itu kadang dia yang ditanya alasannya atau yang ditanya ini bagian butir dari apa sih, kayak gitu. Kadang kayak gitu soalnya. Ini kebetulan ini saya soalnya tentang penyebutan sila-sila ya. Pemberontakan DITI di Aceh pada tanggal 20 September 1953, pemberontakan dengan memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII. Dipimpin Daud Daurah Beurere, memperontakkan semua melanggar putih Pancasila sila keberapa? Nah, kalau ini kita konteksnya, DITI itu pemberontakan yang berkonteks apa? Mendirikan negara Islam. Islam itu ada kata kunci Islam. Islam itu melanggar sila keberapa? 1 ya, agama. Yang kemudian ingin mendirikan negara. Bersama Enja ini dia mengancam suatu negara. Negara itu berarti dia tuh lebih ke sila ketiga. Jadi si DITI itu melanggar sila ke-1 dan ke-3 gitu. Jadi nggak selalu pelanggaran sila itu selalu hanya 1 saja, bisa jadi itu ada 2 pelanggaran sila. Kayak gini ya. Pemberontakan DITI itu melanggar sila ke-1, alasannya tidak menjalankan sila lain. Dia hanya menganggap agama Islam itu adalah negara yang ingin membuat negara Islam. Itu adalah teokrasi absolut yang disebut kayak gitu ya. Kemudian selain itu juga melanggar butirnya Pancasila ke-1 adalah hormat, menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan dengan berbeda-beda sehingga terbina kerukunan, kayak gitu ya. Jadi kita itu harus saling rukun dengan walaupun kita berbeda agama, toleransi ya. Jadi pelanggaran sila yang kalau kita tidak menghayati sila pertama dengan sila yang lain, itu kita akan menganggap negara kita adalah negara yang beragama. Itu adalah teokrasi absolut. Kemudian dia si DITI ini juga ada kata pemberontakan ini juga. Pemberontakan itu kan bisa mengancam negara. Nah, itu juga adalah melanggar sila ketiga tentang menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi dia hanya mementingkan golongannya sendiri, tidak mementingkan golongan masyarakat secara umum kayak gitu ya. Dan next, si Dido, Gita, Ferdi, Sally, dan Bagas bermain bersama. Mereka melakukan musyawarah untuk memutuskan permainan yang akan dimainkan bersama. Perilaku mereka mencerminkan sila keberapa? Nah, ini ada kata kuncinya, musyawarah. Jadi musyawarah itu sila keberapa sih? Sila yang ketiga. Keempat ya. Udah jelas, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sudah ada kata permusyawaratan.
Kalau sila yang ini pertama itu tentang ketuhanan, sila kedua kata kuncinya kemanusiaan, sila ketiga itu tentang persatuan, sila yang kelima keadilan, kayak gitu ya. Jadi jawabannya adalah D. Atau yang ini secara jelasnya itu si Ridho dan mereka itu mengamalkan sila keempat pada butir mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Itu selanjutnya, Pak Rino memberikan hadiah kepada Pak Wono dengan harapan dipermudah urusannya dalam membuat perusahaan. Namun Pak Wono menolaknya karena melanggar sila. Nah ini, terkadang soal itu nggak selalu sila angka ataupun penyebutannya. Bisa jadi itu berupa lambang. Nah, lambang bintang itu sila pertama, rantai itu sila kedua, pohon beringin sila ketiga, banteng sila keempat, padi dan kapas adalah sila kelima. Kayak gitu ya. Kemudian di konteks nomor soal ini, harapan yang diberikan untuk dipermudah urusannya dalam membuat perusahaan. Nah, sama aja Pak Rino ini memberikan hadiah itu berarti dengan tujuan tertentu. Ini maksudnya apa? Gratifikasi. Jadi yang diterapkan si Pak Rino ini adalah perbuatan gratifikasi. Gratifikasi itu melanggar sila keberapa sih? Sila yang ke-5. Nih, Pak Wono itu melakukan gratifikasi karena Pancasila. Hal ini tersebut melanggar sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila kelima, tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dan merugikan kepentingan umum. Jadi kenapa sih sila kelima bukan sila ketiga? Ini kan gratifikasinya ini tidak mengancam kayak KKN, gratifikasi dan KKN itu adalah sila kelima. Dia itu sepertinya Pak Wono ini membuat perusahaan. Nah, si Pak Wono ini kan membuat perusahaan. Nah, sebenarnya perusahaan ini kalau dia sampai untuk mempermudah urusannya, itu berarti tanda tanya perusahaannya itu bermasalah pasti ada yang merugikan masyarakat kayak gitu. Jadi Pak Rino ini salah. Jadi Pak Wono itu menolaknya karena melanggar sila ke-5 kayak gitu ya. Terkadang soal itu nggak tanya ini kenapa sih gitu. Nomor 7, Nita hidupnya selalu sederhana meskipun orang tuanya kaya. Dia tidak menggunakan barang-barang mewah, tidak boros, suka menabung. Sikap si Nita, nih, kalau sekarang itu trennya itu hedon ya. Hedonisme, hedon itu tentang orang yang bermewah-mewahan. Kalau tren yang sekarang yaitu bermewah-mewahan. Hedonisme itu bermewah-mewahan, tapi kalau sikap Sinita ini hidupnya sederhana walaupun dia orang kaya. Dia itu sesuai sila yang banteng itu sila keberapa? Keempat ya. Padi dan kapas kelima, rantai kedua, bintang 1, pohon beringin 3. Ini ya, kalau yang ini ada kata tidak boros dan tidak bermewah-mewahan, menggunakan barang sederhana, menabung, itu sila kelima. Dia itu orangnya sederhana. Kata kunci di sila kelima itu sederhana. Ada kayak gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Ini penjelasannya. Waduh, ketutupannya. Ini jawabannya adalah yang B, sila ke-5. Padi dan kapas itu pengamalannya tidak bermewah-mewahan, tidak boros, atau yang kita sebut dengan hemat, dan saya tambah sederhana gitu ya. Kita next, nomor soal 8. Peristiwa bom bunuh diri di tempat gereja. Nah ini tahun kemarin tuh keluar ya, bom bunuh diri. Ini ada kata bom bunuh diri di tempat gereja. Gereja itu apa? Tempat beribadah.
beribadah. Membunuh diri bisa jadi sila kelima, tapi beribadah sila ke-1. Kemudian yang dilakukan sekelompok teroris yang mengatasnamakan agama. Nah, agama itu sila keberapa? Ke-1. Mereka hal tersebut bentuk jihad. Sikap tersebut bertentangan dengan sila ke-1 karena kita harus menjaga keamanan dan menghormati orang dalam menjalankan ibadah kayak gitu ya. Ini butirnya itu menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Yang kedua itu hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda sehingga terbina kerukunan hidup. Jadi biar kita rukun ya. Misal kayak gini ya. Contoh, orang Islam itu melakukan ibadah sholat Idul Fitri. Nah, sebagai kalian atau kita yang beragama non-Islam, itu kita menjaga dan melakukan keheningan agar ibadah mereka orang Islam itu berjalan lancar kayak gitu ya. Kita tidak membuat kegaduhan. Kemudian ketika ada orang non-Islam yang melakukan ibadah kayak Kristen itu di gereja, yang Hindu Buddha itu di tempat vihara dan vihara dan vihara kayak gitu ya. Itu kita harus tetap, kita yang berbeda agama juga harus menjaga mereka agar mereka hikmat dalam menjalankan ibadah sehingga terjadi kerukunan. Kalau kita rukun itu sangat nyaman ya. Kita next, nomor 9. Drio berasal dari Papua, Rini berasal dari Kalimantan. Orang tua mereka bekerja merantau di Jakarta. Drio dan Rini bersekolah di tempat yang sama. Drio dan Rini adalah teman baik Sally. Sally asli orang Jakarta. Meskipun mereka berbeda asal tempat tinggal, mereka tetap rukun bermain bersama. Nah, ini ada kata kuncinya. Mereka berbeda tempat tinggal atau asal. Maksudnya ini asal sukunya, tapi mereka tetap bersatu. Itu sila keberapa? Sila bersatu itu berarti ada kata kuncinya bersatu dan toleransi. Toleransi dalam apa? Berteman, temannya. Dan tidak membeda-bedakan kayak gitu. Itu berarti kalau tadi kapas tadi sila berapa? Sila yang kelima. Banteng itu 4. Kita hafalin sekalian ya kayak gini. Pohon beringin 3, lantai 2, bintang 1. Nah, kayak ini dia itu mencerminkan sila yang kedua ya. Tentang mengakui persamaan derajat, diperlakukan sesuai harkat martabat sama hak dan kewajiban asasinya, tidak membeda-bedakan antara sesama makhluk hidup, saling mencintai sesama manusia. Jadi kalau kita toleransi, bersatu antar suku, itu adalah sila yang kedua. Sila kedua adalah rantai, kayak gitu ya. Di Bali terjadi bom bunuh diri. Nah, ini bom bunuh diri lagi. Tadi bom bunuh dirinya di gereja ya, kalau ini di Bali. Nah, ini kita jangan terjebak lagi. Bukan berarti bom bunuh diri ini ada di sila pertama, belum tentu ya. Kemudian sila keempat pasti enggak, karena ini bukan musyawarah ya. Kemudian berskala besar di kerumunan orang banyak. Nah, ini berkerumunan di orang banyak yang sekarang disebut bom Bali. Banyak korban yang berjatuhan baik berasal dari warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Banyak keluarga yang berduka karena kehilangan anggota keluarganya. Bom Bali ini sangat bertentangan sila keberapa? Nih, ada kata ini. Banyak keluarga yang berduka. Ini berarti dia itu kayak lebih ke rasa kemanusiaannya ya. Keluarga berduka-duka itu kemanusiaan gitu ya. Udah mau kurang lebih kemanusiaan gitu. Jadi lebih ke kemanusiaan.
Jadi pengamalan sila dan memang ini lebih ke kemanusiaan, tetapi di sini bom bunuh diri itu di kerumunan banyak orang. Banyak orang itu berarti konteksnya lebih ke masyarakat ya. Jadi bisa jadi di konteks ini bisa ada dua jawaban. Menurut saya ada dua jawaban, yaitu B sama E, sila kedua dan kelima. Kenapa? Yang pertama, si ini bom bunuh diri ini kan di kerumunan banyak orang itu merugikan, maaf, bukan hanya ini, bukan 5 ya, ini 3. Kerumunan orang banyak yang itu juga dia merusak berjatuhan baik berasal dari negara Indonesia maupun warga negara asing. Nah, negara asing kita itu kalau menyakiti banyak orang negara asing itu kita bertentangan dengan sila yang ketiga, yaitu bekerja sama atau menjaga ketertiban dunia. Kalau yang ini ya, ada kata negara asing itu bekerja dengan negara asing, kayak kita menjaga nama baik kita dari di luar, itu adalah sila ketiga. Kemudian ada kata keluarga yang berduka. Berduka itu sila yang kedua, kemanusiaan. Jadi jawabannya sebenarnya ada dua ya, sila kedua dan ketiga, kayak gitu. Sebenarnya, dan bisa lagi ketambah ini lagi, di kerumunan banyak orang. Kerumunan banyak orang itu sila kelima. Jadi konteksnya, misal kalau yang ditanya membunuh diri ini, kalau yang bermasalah dengan kerumunan itu sila kelima, karena ini banyak orang ya. Sila kelima itu karena ada konteksnya ini banyak orang. Kemudian kalau sila yang ketiga, karena ini ada warga negara asing, kita harus menjaga kerukunan dengan negara asing. Kalau sila yang kedua, ini kata-kata ada keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, itu sila yang kedua, karena itu menentang kemanusiaan. Jadi sebenarnya di sini ada kemungkinan 3 ya, gitu. Jadi butir pengamalan Pancasila Persatuan Indonesia itu menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi dia itu, si bom bunuh diri ini bisa melanggar persatuan dan kesatuan. Ada ya, nih persatuan dan kesatuan. Karena dia menyakiti banyak rakyat di Indonesia. Jadi dia itu lebih ke sila ketiga. Jadi jawabannya yang C ya. Kemudian memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nih, ketertiban dunia. Dunia itu berhubungan dengan negara asing, kayak gitu. Itu lebih ke sila ketiga ya. Jadi bisa jadi konteks ini kita bisa kejebak ya. Ini ada kata kekeluargaan sampai ada yang kehilangan keluarga. Kehilangan keluarga itu berarti kita itu tidak mementingkan keselamatan bangsa, kayak gitu. Jadi dari sila yang ketiga ini dia itu menghayati sila yang kedua tentang kemanusiaan, dan dia itu dihayati oleh sila yang kelima, yaitu di tempat kerumunan umum, kayak gitu ya. Kita jangan kejebak masalah kayak gini. Tapi kalau ini saya lebih ke condong ke sila yang ketiga. Itu karena itu alasannya keselamatan bangsa gitu. Yaitu bangsa negara kita sendiri dan negara asing. Kayak gitu. Paham ya, insya Allah. Terima kasih atas semuanya. Semoga ilmu saya bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ASN.